pemuda, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa pemuda merupakan aktor dari kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, selama 10 menit ke depan, saya Muhammad Adi Maulana dan saya Haira Atika Lubis memaparkan materi mengenai asal mula bahasa Indonesia agar kita sebagai pemuda paham asal mula bahasa Indonesia terbentuk. Sejarah asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau. Proses perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimulai pada zaman penjajahan Belanda, dimulai pada abad awal ke-20. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda melihat pengawal pribumi sangat minim kemampuan dalam menggunakan bahasa Belanda. Maka karena itu pemerintahan kolonial Belanda menggunakan bahasa Melayu sebagai patokan dalam berkomunikasi. Sarjana Belanda memulai membuat standarisasi bahasa penyebaran bahasa Melayu yang mengadopsi ejaan Van Opposigen dari Kitab Logat Melayu Penyebaran. Masalah Melayu lebih luas lagi dengan dibentuknya Komisi for Van Volksector yang artinya Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908 dan pada tahun 1917 diganti nama menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya, perkembangan ejaan bahasa Indonesia sampai saat ini. Ejaan merupakan keseluruhan aturan atau tata cara untuk meniru suatu bahasa, baik yang menyakup tenaga bumi, menulis kata, penulis kalimat, maupun penggunaan tanda bacaan ejaan. Setelah diresmikannya bahasa Melayu oleh Van Opposigen, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia hingga ditetapkan sebagai bahasa persatuan, muncul ejaan-ejaan baru, yakni sebagai berikut. 1. Ejaan Republik. Ejaan Republik merupakan hasil penyederhanaan Van Opposigen. Mulai berlaku pada 19 Maret 1947. Pada waktu itu, yang menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah Mr. Suwandi. Maka, ejaan tersebut dikenal pula ejaan Suwandi. Perbedaan Republik merupakan suatu usaha perwujudan dari Kongres Bangsa Indonesia di Surakarta, Jawa Tengah tahun 1938 yang menghasilkan penyusunan kamus istilah. Selanjutnya, ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Salah satu hal yang menarik dalam konsep ejaan pembaharuan ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Seperti contoh berikut. Gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, gabungan konsonan TJ diubah menjadi TS, gabungan konsonan NG diubah menjadi N, gabungan konsonan NJ diubah menjadi N, gabungan konsonan SJ diubah menjadi S. Kecuali itu, gabungan vokal I, AU, dan OI atau yang lazim disebut diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi I, AU, dan OI. Selanjutnya, ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Pada tahun 1959, perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa itu konfrontasi antara Republik Indonesia dengan pihak Malaysia yang berbeda di dalam. Ejaan Melindo gabungan konsonan TJ seperti pada kata tercinta diganti dengan C menjadi cinta. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD yang digunakan pertama kali sejak Maret 1947. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD yakni sebagai berikut. Yang pertama, perubahan huruf seperti ejaan lama menjadi EYD, dijika menjadi jika, dicakap menjadi cakap, enjata menjadi nyata, sejarat menjadi syarat. Yang kedua, huruf V, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang diresmikan pemikirannya. Contohnya, kata fisik dan khilaf.
Yang ketiga, huruf T dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan sinan. Yang keempat, penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan. Yang lima, kata ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, misalnya anak-anak bukan disingkat dengan anak, bermain-main bukan disingkat dengan bermain. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Perbedaan ID dengan PUEBI yang terlihat adalah 1. Penambahan huruf vokal diftrong. Pada ID hanya terdapat ai, au, dan oi. Pada EBI ditambah 1 yaitu A terdapat di survei dan geisha. 2. Penggunaan huruf kapital. ID unsur julukan menggunakan kapital dan diatur. 3. Penggunaan huruf tebal. ID digunakan pada penulisan judul, buku, bab, dan sebagainya. EIB fungsi ketiga dihapus. Selanjutnya, ada 7 aturan EYD. Yang pertama, penambahan kaidah baru, yaitu penambahan gabungan huruf vokal yang disebut monoftong atau bunyi tunggal. Yang kedua, perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terkait maha untuk kata yang berkaitan dengan Tuhan. Yang ketiga, perubahan redaksi dipakai menjadi digunakan pada penggunaan tanda baca titik. 4. Pemindahan kaidah, yaitu tentang penulisan unsur serapan berupa imbuhan yang semula ada di PUB atau diatur dalam ejaan, dipindah ke pedoman umum pembentukan istilah PUPI. 5. Penghapusan kaidah pemakaian tanda titik dalam daftar pustaka di antara nama penulis tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Yang keenam, perubahan contoh, yaitu penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Yang ketujuh, perubahan serta penyajian isi terjadi pada penulisan unsur serapan umum bahasa Arab. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul bahasa Indonesia, dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas atensinya teman-teman dan Ibu dosen. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Goodbye.